Kepolisian kita, utamanya Kapolri, benar-benar sedang diuji. Sepertinya rentetan peristiwa datang silih berganti tak henti. Dan peristiwa yang muncul bukan peristiwa biasa. Hal ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pusing 7 keliling. Yang baru saja penangkapan Irjen Teddy Minahasa karena dugaan kasus narkoba. Ini merupakan kasus terbesar seorang perwira tinggi Polri pertama. Tersangkut zat terlarang. Menyedihkan. Jika hal ini benar, bagaimana bisa seorang aparat penegak hukum terjerat barang terlarang begitu? Pak Listio nggak boleh patah semangat. Harus tetap kuat untuk mengembalikan citra kepolisian pada tempatnya. Ikuti Om Ben, Opini dan Beni. Entah mimpi apa Pak Listio. Jelang pelantikan sebagai Kapolri dulu ya. Masalah bertubi-tubi tak kunjung henti. Merusak citra Polri. Pasti tidak mudah. Beban yang harus ditanggung beliau. Bahkan saat HUT TNI 5 Oktober lalu beredar video viral Presiden tak menyalami Kapolri yang berdiri di antara para pimpinan TNI Polri. Hal itu dikait-kaitkan dengan kecewanya Presiden Jokowi atas terjadinya kasus Kanjuruhan. Seperti banyak diberitakan, polisi banyak disalahkan atas timbulnya korban jiwa Aremania. 100 lebih meninggal. Dan itu diakibatkan gas air mata yang dilepaskan pihak kepolisian. Secara cepat pemerintah membentuk tim investigasi. Kapolres Malang ikut terkena getahnya. Dicopot dalam hitungan hari. Dari kejadian beberapa hari lalu, giliran Kapolda Jatim, Irjen Niko Avianta, dicopot dari jabatannya. Meski Mabes Polri menyebut penggantian Niko tidak terkait kasus Kanjuruhan, tapi sulit dibantah bahwa dimutasinya Niko benar-benar tidak terkait Kanjuruhan. Irjen Niko Avianta digantikan Irjen Teddy Minahasa yang kemudian dibekuk Divisi Propam dengan dugaan kasus narkoba. Yang bikin miris, sertijab belum dilakukan, ternyata muncul masalah baru. Artinya tim yang memberi masukan atau melakukan penelitian rekam jejak Teddy tidak teliti. Ditambah pada hari ditangkapnya Teddy, sedang dilaksanakan pemanggilan seluruh pimpinan Polri, mulai Kapolri, petinggi Mabes Polri, Kapolda, Kapolres oleh Presiden Joko Widodo. Lebih istimewa lagi, para pimpinan polisi itu dilarang membawa ajudan atau disebut ADC, topi, tongkat komando, maupun HP. Yang boleh dibawa hanya buku dan pulpen saja. Kapolri sendiri yang memerintahkan. Kadif Propam menjemput Teddy dan telah dilakukan penempatan khusus. Teddy terancam dipecat tidak hormat. Karena Kapolri menegaskan, kasus ini bukan hanya ditangani etik, namun juga pidana. Maka bukan hanya penjara yang bakal diterima, namun juga pemecatan. Sepertinya Kapolri tidak ada tawar-menawar bagi anak buahnya yang melanggar. Pengumpulan jajaran petinggi Polri dari pusat hingga kabupaten kota menunjukkan bahwa Presiden menaruh kepercayaan kepada mereka di saat banyak ujian yang diterima Polri. Presiden seperti ingin menunjukkan bahwa negara masih tetap memberi kepercayaan kepada polisi. Bagi Kapolri, beberapa bulan terakhir ini harus dilewati dengan sangat berat. Teddy Minahasa akan menjadi bukti pertama tegasnya Kapolri pada anggota yang tersangkut kasus narkoba. Karena pada saat fit and proper test di DPR,
Listio mengatakan bakal memecat hingga memproses pidana anggota yang terjerumus barang haram itu. Teddy sendiri pada medio Mei lalu mampu mengungkap kasus narkoba, yakni membongkar peredaran sabu di Bukit Tinggi dengan barang bukti mencapai 41,4 kg. Setidaknya ada 8 orang yang ditangkap. Ini prestasi yang tidak main-main. Sayangnya, malah Teddy tersangkut barang haram yang sebenarnya bisa menjadi prestasinya. Kasus besar yang benar-benar bikin Kapolri merasa sangat direndahkan adalah kasus Ferdy Sambo. Kadif Propam, Irjen Ferdy Sambo menembak bawahannya karena sangkaan pelecehan pada istrinya. Kasus ini menyeret banyak orang di kepolisian. Kasus ini juga mendapat perhatian besar dari Presiden Jokowi. Terbukti, Presiden menyebut kasus ini hingga 3 kali kepada media. Banyak pihak mengatakan, kasus Ferdy Sambo adalah ujian terbesar Kapolri. Bahkan mungkin dalam sejarah perjalanan kepolisian Republik Indonesia. Ternyata kasus Ferdy Sambo bukan yang terakhir bagi Listio. Masih disusul kasus-kasus berikutnya. Sebelum kasus Sambo mencuat, sebenarnya kepercayaan publik kepada polisi berdasarkan survei adalah yang paling tinggi di antara lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kehakiman. Polisi menempati urutan ketiga dengan prosentase 72% di antara lembaga negara yang disurvei, di bawah TNI dan Presiden. Pada September, ketika Polri didera berbagai masalah, tingkat kepercayaan masyarakat merosot hingga 29%. Atau menempati posisi 11 di berbagai lembaga negara. Saya tak bisa membayangkan. Pasca kasus Teddy Minahasa ini muncul, bisa jadi makin menurun kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Sorotan publik ke pihak kepolisian sebenarnya bukan hanya menyangkut pelanggaran pidana, penyelewengan kewenangan, namun juga gaya hidup Brigjen Andirian yang memakai outfit mewah disindir oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, menegaskan bahwa sudah banyak arahan pimpinan agar polisi tidak bergaya hidup mewah. Seperti diketahui, Andirian, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, ketika melakukan jumpa pers tentang kasus Sambo disorot publik, netizen mengomentari outfit yang digunakan, seperti baju merek Burberry, mencapai harga 13 juta. Jam tangan merek Panerai yang ditaksir berharga 306 juta. Lalu cincin diduga Royal Blue Sapphire seharga 1,2 miliar. Yang jelas, upaya Jenderal Listio Sigit membenahi Polri secara keseluruhan, tantangannya lumayan besar. Meski sudah bersikap tegas, disiplin, dan cekatan jika menemukan pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Kapolri tidak segan-segan memprosesnya, termasuk 2 polisi yang menjilat kue ultah HUT TNI. Keduanya langsung dipecat. Pun ratusan polisi di Polres Malang melakukan sujud di halaman Mapolres Malang sebagai wujud permohonan maaf pada masyarakat serta meminta ampun kepada Tuhan atas tragedi Kanjuruhan. Ayo, para polisi, kami masyarakat masih mempercayai kalian. Sudah puluhan tahun kalian menjaga Indonesia. Dengan baik, kami percaya bahwa kepolisian kita memang polisi yang profesional. Polisi-polisi yang melakukan pelanggaran adalah polisi yang lupa diri, abai, terlena. Jangan terpengaruh dengan itu semua. Berubahlah, dan kami akan tetap bersama kalian. Ikuti Om Ben, Opini Tempeni selanjutnya.